Perkenalkan, nama saya Dola Malau, saya mahasiswi Politeknik Negeri Medan, Prodi Akuntansi Keuangan Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan audit. Laporan audit yaitu tahap akhir dari keseluruhan proses audit. Laporan audit standar tanpa pengecualian untuk entitas non-publik. Yang pertama ada judul laporan. Judul laporan berisi tentang laporan harus diberi judul yang mengandung kata independen. Sebagai contoh, judul yang tepat mencakup judul laporan auditor independen atau pendapat akuntan independen. Yang kedua, alamat laporan audit. Laporan ini umumnya ditujukan kepada perusahaan, para pemegang saham, atau dewan direksi perusahaan. Yang ketiga, paragraf pendahuluan. Paragraf pertama laporan menunjukkan bahwa kantor akuntan publik bersangkutan telah melaksanakan audit. Yang keempat, tanggung jawab manajemen. Judul dan paragraf ini menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Yang kelima, tanggung jawab auditor. Bagian pada tanggung jawab auditor berisi 3 paragraf. Yang pertama, menyatakan bahwa audit telah melaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum di AS. Dan yang kedua, menguraikan ruang lingkup audit dan bukti audit yang dikumpulkan. Dan yang terakhir, menunjukkan auditor yakin bahwa bukti audit yang tepat dan mencukupi telah diperoleh demi mendukung pendapat auditor. Yang keenam, paragraf pendapat. Paragraf terakhir dalam laporan audit standar menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. Yang ketujuh, nama dan alamat KAP. Nama mengidentifikasi kantor akuntan publik atau KAP atau praktisi yang melaksanakan audit. Dan yang kedelapan, tanggal laporan audit. Tanggal yang tepat untuk dicantumkan pada laporan audit adalah ketika auditor menyelesaikan prosedur audit di lokasi pemeriksaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan standar tanpa pengecualian. Diterbitkan bila kondisi yang pertama, semua laporan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, dan laporan arus kas sudah termasuk dalam laporan keuangan. Yang kedua, bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul dan auditor telah melaksanakan penugasan audit ini dengan cara yang memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Yang ketiga, laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau kerangka kerja akuntansi lainnya yang sesuai. Yang keempat, tidak terdapat situasi yang membuat auditor menambah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Kemudian di sini saya akan menjelaskan 4 kategori laporan audit. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian standar. Yang kedua, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi perkataan. Yang ketiga, dengan pengecualian. Dan yang keempat, tidak wajar atau menolak memberikan pendapat. Pertama, saya akan menjelaskan wajar tanpa pengecualian standar. Di sini ada 3 bagian pada wajar tanpa pengecualian standar. Yang pertama, paragraf pertama adalah paragraf pendahuluan dan menunjukkan bahwa audit telah dilaksanakan serta laporan keuangan telah diaudit. Dan paragraf ruang lingkup serupa dengan paragraf kedua menurut tanggung jawab auditor. Dan paragraf ketiga merupakan paragraf pendapat dan sama dengan paragraf pendapat yang tersaji. Jika auditor juga mengeluarkan laporan terpisah tentang pengendalian internal atas pelaporan keuangan, paragraf keempat akan mengikuti paragraf pendapat yang disebut laporan audit tentang pengendalian internal. Kemudian saya akan menjelaskan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi perkataan. Di sini ada penyebab paling penting dari penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata pada laporan wajar tanpa pengecualian standar, baik menurut standar auditing ICPA. Yang pertama, tidak adanya aplikasi yang konsisten dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Yang kedua, ada keraguan yang substansial mengenai going concern. Yang ketiga, auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan. Yang keempat, penekanan pada suatu hal atau masalah lain.
Yang kelima, laporan yang melibatkan auditor lain. Yang ketiga, saya akan menjelaskan kategori laporan audit dengan pengecualian. Di sini ada 3 kondisi yang memerlukan penyimpangan diikhtisarkan secara singkat. Yang pertama, ruang lingkup audit dibatasi. Yang kedua, laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau penyimpangan GAAP. Yang ketiga, auditor tidak independen. Di sini ada ruang lingkup yang dibatasi, yaitu bagaimana suatu manajemen suatu perusahaan membatasi ruang lingkup dalam audit, sehingga auditor tidak merasa leluasa dalam melakukan audit pada suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, laporan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu adanya penyimpangan terhadap penyusunan laporan keuangan pada suatu perusahaan. Dan auditor yang tidak independen adalah auditor yang sudah ditentukan pada peraturan 101 dari aturan kode perilaku profesional, persyaratan independen auditor dan kode perilaku profesional pada suatu perusahaan untuk melakukan audit. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana pendapat tidak wajar atau menolak memberikan pendapat. Pendapat tidak wajar biasanya disebut dengan adverse opinion, digunakan hanya apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang material atau menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan selanjutnya, menolak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion diterbitkan apabila auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana laporan audit standar tanpa pengecualian untuk perusahaan publik. Ada paragraf pertama dan pada paragraf ruang lingkup, yang ketiga paragraf ketiga, dan ini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan laporan tentang pengendalian internal atas laporan keuangan, dan hal ini juga sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Tidak adanya aplikasi yang konsisten dari GAAP, keraguan yang substansial tentang going concern, auditor setuju dengan penyimpangan dan prinsip akuntansi, penekanan pada suatu hal, laporan yang melibatkan auditor lain. Penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Yang pertama, ada ruang lingkup dibatasi. Yang kedua, laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan GAAP, auditor tidak independen. Kemudian saya akan menjelaskan materialitas. Materialitas adalah pertimbangan dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Tingkat materialitas ada 3. Yang pertama, jumlahnya tidak material. Yang kedua, jumlahnya tidak material tetapi tidak memperburuk laporan keuangan. Yang ketiga, jumlahnya sangat material. Dalam penerapan definisi yang saya jelaskan tadi, tingkat materialitas digunakan untuk menentukan jenis pendapat yang diterbitkan. Yang pertama, jumlahnya tidak material dimaksudkan adalah apabila ada salah saji dalam laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, hal tersebut dianggap sebagai tidak material. Yang kedua, jumlahnya tidak material tetapi tidak memperburuk laporan keuangan, yaitu terjadi apabila salah saji dalam laporan keuangan untuk mempengaruhi keputusan para pemakai laporan itu, tetapi laporan keuangan secara keseluruhan tetap disajikan secara wajar sehingga masih berguna. Sebagai contoh, pengetahuan akan salah saji yang besar dalam aset tetap mungkin mempengaruhi keinginan pemakai untuk meminjam uang kepada perusahaan jika aset itu adalah jaminannya. Yang ketiga, jumlahnya sangat material apabila pemakai mungkin akan membuat keputusan yang tidak benar jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian saya akan menjelaskan 3 jenis laporan audit yang diterbitkan. Yang pertama, pendapat wajar dengan pengecualian. Yang kedua, pendapat tidak wajar. Yang ketiga, menolak memberikan pendapat.
Dan tiga jenis laporan audit yang diterbitkan ini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Dan saya lanjut, ruang lingkup dibatasi, laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan GAAP. Yang ketiga, auditor tidak independen. Kemudian pengambilan keputusan auditor, yaitu proses-proses yang tersusun dengan baik dalam memutuskan laporan audit yang tepat dalam serangkaian situasi tertentu. Pertama, auditor harus menilai apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar. Yang pertama, kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar. Yang kedua, memutuskan jenis laporan audit yang tepat berdasarkan tingkat materialitas. Yang ketiga, menulis laporan audit. Yang pertama, saya akan memutuskan materialitas untuk setiap kondisi. Apabila ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian standar, auditor mengevaluasi pengaruh potensialnya terhadap laporan keuangan. Yang kedua, apabila setelah membuat dua keputusan pertama, maka mudah untuk memutuskan jenis pendapat yang tepat dan menggunakan alat bantu pembuat keputusan. Yang terakhir, ada sebagian besar kantor akuntan publik memiliki template komputer yang berisi kata-kata yang tepat untuk situasi yang berbeda guna membantu auditor menuliskan laporan audit. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai akuntansi internasional dan standar auditing. Penggunaan akuntansi internasional dan standar auditing oleh perusahaan Amerika Serikat. Saat ini, perusahaan publik Amerika Serikat diwajibkan untuk menyiapkan laporan keuangan yang akan diajukan kepada Securities and Exchange Commission atau SEC sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat. Auditor dapat ditugaskan untuk membuat laporan tentang laporan keuangan yang disusun sesuai dengan IFRS. Ketika membuat laporan tentang laporan keuangan yang disusun sesuai dengan IFRS, auditor mengacu pada standar tersebut dan bukan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Amerika Serikat. Demikian presentasi saya mengenai laporan audit. Sekian dan terima kasih.